Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan terkait materi intangible assets. Sebelumnya, kita akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Berikut nama anggota kelompok 5. Yang pertama ada Khalisatul Aini dengan NPM akhir 040. Ada Kuni Solihatan Nadia dengan NPM akhir 333. Ada Cinta Alfa Maulidiah dengan NPM akhir 336. Dan ada Evan Safaras Azikra dengan NPM akhir 396. Pada saat ini saya akan menjelaskan terkait aset tak berwujud dapat diidentifikasi. Nah, yaitu dapat dipisahkan dari perusahaan seperti dijual, disewakan, atau berasal dari hak hukum atau kontrak. Lalu yang kedua ada aset tak berwujud tidak memiliki keberadaan fisik. Nah, itu tidak memiliki wujud nyata, jadi tidak bisa disentuh. Berbeda dengan bangunan atau mesin. Lalu yang ketiga ada aset tak berwujud bukan aset moneter, yaitu nilainya bukan berupa uang tunai atau klaim uang tetap, melainkan manfaat ekonomi masa depan. Selanjutnya ada aset tak berwujud yang diciptakan secara internal. Nah, terkadang bisnis ini seringkali mengeluarkan biaya untuk berbagai sumber daya yang tak berwujud, seperti pengetahuan ilmiah atau teknologi, riset pasar, kekayaan intelektual, dan merek dagang. Nah, biaya ini itu umumnya disebut sebagai biaya penelitian dan pengembangan atau R&D. Aset tak berwujud yang mungkin timbul dari pengeluaran ini meliputi paten, perangkat lunak komputer, hak cipta, dan merek dagang. Selanjutnya ada amortisasi aset tak berwujud, yaitu alokasi biaya aset tak berwujud secara sistematis selama masa manfaatnya. Ada dua kategori masa manfaat. Yang pertama, terbatas, yaitu memiliki batas waktu, misalnya hak cipta dan lisensi. Wajib diamortisasi selama periode menghasilkan arus kas. Yang kedua, tidak terbatas. Tidak ada batas waktu yang jelas, misalnya merek dagang, domain internet. Jadi tidak ada diamortisasi. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis aset tak berwujud. Jenis-jenis aset tak berwujud itu ada 5. Yang pertama, aset tak berwujud terkait pemasaran, yaitu perusahaan terutama menggunakan aset tak berwujud terkait pemasaran dalam pemasaran atau promosi produk atau jasa mereka. Contohnya adalah merek dagang atau nama dagang, logo surat kabar, nama domain internet, dan perjanjian non-kompetisi. Yang kedua, aset tak berwujud terkait pelanggan, yang artinya aset dihasilkan dari interaksi dengan pihak luar. Contohnya termasuk daftar pelanggan, pesanan atau tumpukan produksi, dan hubungan pelanggan baik yang bersifat kontraktual maupun non-kontraktual. Yang ketiga, aset tak berwujud terkait artistik. Aset tak berwujud ini meliputi hak kepemilikan atas naskah drama, karya sastra, karya musik, lukisan, foto, dan materi video atau audiovisual. Yang keempat, aset tak berwujud terkait kontrak. Aset ini mewakili nilai hak yang timbul dari perjanjian kontraktual. Contohnya adalah perjanjian waralaba dan lisensi, izin konstruksi, hak siar, dan kontrak layanan atau pasokan. Yang terakhir, aset tak berwujud terkait teknologi yang berkaitan dengan inovasi atau kemajuan teknologi. Contohnya adalah teknologi yang dipatenkan dan rahasia dagang yang diberikan oleh badan pemerintah. Saya akan menjelaskan tentang goodwill. Dalam banyak kombinasi bisnis, perusahaan pembeli mencatat goodwill. Goodwill diukur sebagai kelebihan biaya pembelian atas nilai wajar aset bersih yang dibeli. Oleh karena itu, goodwill diukur sebagai nilai sisa dan bukan diukur secara langsung.
Itulah sebabnya goodwill kadang-kadang disebut sebagai plug atau gap filter, atau juga bisa disebut akun penilaian utama. Saya akan menjelaskan tentang penghapusan goodwill. Penghapusan goodwill itu bisa terjadi karena goodwill dianggap memiliki masa manfaat tidak terbatas sehingga tidak diamortasi. Lalu sulit menentukan masa manfaat dan pola amortasi goodwill secara tepat. Yang tiga, investor menilai biaya amortasi goodwill kurang bermanfaat untuk analisis kinerja keuangan. Yang keempat, goodwill biasanya menjadi salah satu aset tak berwujud terbesar dalam laporan posisi keuangan. Yang kelima, perusahaan hanya menurunkan nilai goodwill jika terjadi penurunan nilai atau impairment. Yang terakhir, penurunan nilai goodwill dapat berdampak besar pada laporan laba rugi perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembelian murah. Pembelian murah terjadi akibat ketidaksempurnaan pasar, yaitu penjual akan lebih untung jika menjual aset secara individual daripada secara keseluruhan. Namun, situasi tertentu memang terjadi. Misalnya, likuidasi paksa atau penjualan karena kesulitan akibat kematian pendiri perusahaan, di mana harga pembelian kurang dari nilai aset bersih yang dapat diidentifikasi. Kelebihan jumlah ini dicatat sebagai keuntungan dari pembeli. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas terkait penurunan nilai aset tak berwujud. Nah, aset tak berwujud sendiri adalah aset yang tidak memiliki bentuk fisik seperti hak paten, merek dagang, hak cipta, dan goodwill. Nah, suatu aset itu dikatakan mengalami penurunan nilai ketika perusahaan tidak lagi mampu memperoleh manfaat ekonomi dari aset tersebut sesuai dengan nilai yang tercatat di laporan keuangan. Nah, penurunan nilai itu dapat terjadi karena beberapa faktor, misalnya perubahan teknologi, lalu menurunnya permintaan pasar, atau aset itu sudah tidak memberikan keuntungan seperti sebelumnya. Nah, oleh sebab itu, perusahaan itu harus melakukan peninjauan terhadap kemampuan aset dalam menghasilkan arus kas, baik melalui penggunaan aset maupun melalui penjualannya. Nah, jika hasil peninjauan menunjukkan bahwa nilai aset itu sudah tidak dapat dipulihkan sepenuhnya, maka perusahaan itu harus mengurangi nilai tercatat aset tersebut dan mengakui kerugian penurunan nilai dalam laporan keuangan. Nah, kemudian dijelaskan tentang penurunan nilai aset tak berwujud dengan masa pakai terbatas. Nah, maksudnya adalah aset yang memiliki jangka waktu penggunaan tertentu, misalnya hak paten selama 20 tahun atau lisensi dengan masa berlaku tertentu. Nah, aset jenis ini itu harus ditinjau pada setiap tanggal laporan posisi keuangan untuk memastikan apakah masih memberikan manfaat ekonomi sesuai nilai tercatatnya. Nah, aturan penurunan nilainya itu sama seperti aset tetap, yaitu perusahaan membandingkan nilai tercatat aset dengan jumlah yang dapat dipulihkan. Nah, jumlah yang dapat dipulihkan adalah nilai tertinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya penjualan atau nilai manfaat dari penggunaan aset tersebut. Jika jumlah yang dapat dipulihkan itu lebih kecil daripada nilai tercatat, maka selisihnya diakui sebagai kerugian penurunan nilai. Nah, dengan adanya pengujian ini, laporan keuangan perusahaan itu dapat menunjukkan nilai aset yang lebih realistis dan sesuai kondisi sebenarnya. Nah, selanjutnya yaitu membahas aset tak berwujud yang memiliki umur tidak terbatas selain goodwill. Contohnya seperti merek dagang terkenal yang dapat digunakan tanpa batas waktu selama masih memberikan manfaat bagi perusahaan. Nah, walaupun aset ini tidak diamortisasi, perusahaan itu tetap harus melakukan uji penurunan nilai secara berkala. Nah, proses pengujiannya itu dilakukan dengan membandingkan jumlah yang dapat dipulihkan dengan nilai tercatat aset tersebut. Nah, jika nilai yang dapat dipulihkan itu ternyata lebih rendah dibandingkan nilai tercatat, maka perusahaan harus mengakui adanya penurunan nilai. Nah, hal ini tuh penting agar nilai aset dalam laporan keuangan itu tidak terlalu tinggi dan tetap mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Jadi, meskipun umur aset
tidak terbatas, perusahaan tetap perlu memastikan bahwa aset tersebut masih mampu memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Nah, kemudian yaitu terkait penurunan nilai goodwill. Nah, goodwill itu biasanya muncul ketika perusahaan itu membeli perusahaan lain dengan harga yang lebih tinggi daripada nilai wajar aset bersihnya. Nah, goodwill itu mencerminkan reputasi, hubungan pelanggan, atau keunggulan bisnis yang dimiliki perusahaan. Nah, berbeda dengan aset tak berwujud lainnya, goodwill itu tidak diamortisasi, tetapi wajib diuji penurunan nilainya minimal 1 kali setiap tahun. Nah, pengujian ini itu penting untuk mengetahui apakah goodwill masih memberikan manfaat ekonomi sesuai dengan nilainya. Nah, karena goodwill tidak dapat menghasilkan arus kas secara mandiri, maka pengujiannya dilakukan berdasarkan unit penghasil kas atau bagian bisnis tempat goodwill tersebut itu dialokasikan. Nah, jika nilai unit penghasil kas menurun dan jumlah yang dapat dipulihkan itu lebih kecil dari nilai tercatatnya, maka perusahaan harus mengakui kerugian penurunan nilai goodwill. Nah, pengakuan penurunan nilai goodwill itu bertujuan agar laporan keuangan mencerminkan kondisi perusahaan secara lebih akurat dan tidak melebih-lebihkan nilai aset yang dimiliki. Di sini saya akan menjelaskan tentang biaya penelitian dan pengembangan. Biaya penelitian dan pengembangan atau bisa disebut juga dengan R&D bukanlah aset tak berwujud, namun kami menyajikan akuntansi untuk biaya R&D di sini karena aktivitas R&D sering menghasilkan pengembangan paten atau hak cipta seperti produk, proses, ID, formula, komposisi, atau karya sastra baru yang dapat memberikan nilai di masa depan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang akuntansi untuk aktivitas R&D. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama ada bahan, peralatan, dan fasilitas. Di sini itu dibebankan ke seluruh biaya, kecuali jika barang-barang tersebut memiliki penggunaan alternatif di masa depan. Selanjutnya ada personil. Di sini dibebankan ke gaji, upah, dan biaya terkait lainnya dari personil yang terlibat dalam R&D saat terjadi. Dan yang ketiga ada aset tak berwujud yang dibeli. Akui dan ukur nilai wajar setelah pengakuan awal, catat sesuai dengan sifatnya sebagai aset tak berwujud dengan masa pakai terbatas atau masa pakai tidak terbatas. Yang keempat ada jasa kontrak. Ini dibebankan ke biaya jasa yang dilakukan oleh pihak lain sehubungan dengan R&D pada saat terjadinya. Dan yang terakhir ada biaya tidak langsung, yang dimana ini tuh disertakan alokasi yang wajar untuk biaya yang tidak langsung dalam biaya R&D, kecuali untuk biaya umum dan administrasi yang harus jelas terkait agar dapat dimasukkan ke dalam R&D. Selanjutnya ada biaya serupa dengan biaya penelitian dan pengembangan. Di sini ada banyak banget karakteristik yang mirip dengan biaya penelitian dan pengembangan. Contohnya itu seperti yang pertama ada biaya awal untuk operasi baru, yang dimana biaya awal ini dikeluarkan untuk aktivitas satu kali untuk memulai operasi baru. Contohnya itu termasuk membuka pabrik baru, memperkenalkan produk atau layanan baru, atau melakukan bisnis di wilayah baru. Selanjutnya ada kerugian operasional awal. Beberapa pihak itu berpendapat bahwa perusahaan harus diizinkan untuk mengkapitalisasi kerugian operasional yang terjadi pada saat memulai bisnis. Mereka berpendapat bahwa kerugian operasional tersebut merupakan biaya yang tidak dapat dihindari dalam bisnis. Yang terakhir ada biaya iklan, yang dimana selama bertahun-tahun seperti PepsiCo Ice telah memperkerjakan berbagai bintang pop seperti Justin Timberlake dan Beyonce untuk mengiklankan produknya. Terima kasih.